yang tentunya tidak terjamah oleh proyek sasawitan. Di dalam mobil culik, sepasang approokers bernama Anna dan Marco terlihat was-was saat berusaha mencari rute pelarian yang aman, di mana saat ini mereka sedang diburu oleh beberapa petugas intel. Hingga sesaat kemudian, seketika mereka pun panik saat mendengar sesuatu yang mendekati mobil. Monyet! Dirasa hanya buang-buang waktu, Anna Silara Crot KW berniat untuk nekat pergi menggunakan motor kelek. Não faça isso! Di saat itu pula si bewok Diego langsung mengajak Mike untuk menangkap Anna. My God, sontak Diego pun syok parah saat melihat Mike tewas di gondol Anaconda. Lalu, film pun baru dimulai. Kemudian, scene beralih pada seorang editor subur bernama Dog yang terlihat bersemangat menjelaskan konsep video pernikahan pada kliennya. Wait, I'm sorry. Meski terdengar menarik, namun konsep yang Dog jelaskan lebih ke arah ODGJ yang sedang dikejar-kejar kuntilanak, di mana pasangan pengantin ini hanya menginginkan editing video jedak-jeduk seperti di TikTok. Rupanya, Dog si editor berkelas hanya salah dalam memilih perusahaan yang tidak sesuai dengan passion dirinya. Kemudian, scene beralih pada seorang aktor sampingan bernama Ronald, di mana kali ini ia akan memerankan tokoh perawat senior di O'Jones Hospital. Di tengah rasa gugup, seorang kru meminta Ronald untuk bersiap. Any idea what I'm looking at here? He said his vision was Already ruled that out. Cut! Dirasa akting Ronald terlalu maksa, si produser meminta Ronald untuk mengulangi dialognya. could suggest. Which could suggest. Cut! Jesus, I think we got. Tapi suenya meski telah beberapa kali mencoba, si produser memutuskan untuk memecat Ronald yang tidak becus dalam melakukan akting. Hingga sesaat kemudian, dengan langkah yang lemas, Ronald yang putus asa memutuskan untuk melupakan mimpinya menjadi seorang aktor terkenal. Hingga di tengah kekalutan, Ronald hanya bisa memandangi poster film Anaconda yang menjadi film favoritnya ketika masih remaja. About the free diver in the Maldives. You got me and go to bed early. Di malam harinya, Dog pun melongo saat mendapat kejutan ultah dari keluarga dan teman-temannya. Hey, how are you? Happy birthday! Oh, Happy birthday, Dougie! me? It's about you. Kebahagiaan Dog pun semakin lengkap saat melihat kedatangan Ronald yang merupakan sahabat karibnya sejak bocil. Hingga sesaat kemudian, Ronald berusaha memberi kejutan dengan meminta para tamu untuk berkumpul, di mana kini ia akan menunjukkan film garapan Dog bersama dirinya ketika masih bocil. Di saat itu pula, Dog pun terkesima saat mengetahui Ronald masih menyimpan kaset tersebut. Lantas tanpa basa-basi, Ronald langsung memutar film berjudul Bigfoot kecil-kecilan di TV tabung 14 inch. Oh, I'm gonna kill you. Holy Before you strike me, I need a book. Damn, we've been watching a lot of scores, man. Ready, you had it. Ya, meski saat ini terlihat seringe, namun garapan film ini cukup lumayan bagi Dog dan Ronald yang ketika itu masih pada bocil. Di keesokan harinya, Ronald mengajak circle-nya nongkrong di O'Jones Cafe untuk membicarakan sebuah proyek besar, di mana ia terfikirkan untuk membuat film remake-kan Anaconda yang pernah booming di tahun 1997. Terlebih, ia sudah bosan bekerja di rumah produksi yang memiliki standar ganda. Maka dari itu, ia ingin membuat filmnya sendiri dengan konsep Sakahayang Aing. Dirasa menarik, Kenny dan Claire langsung menyanggupi ajakan tersebut. Terlebih saat ini mereka pun tidak memiliki pekerjaan pasti. Mendengar hal itu, Dog yang juga bete bekerja di kantor kawinan memutuskan untuk bergabung. Hingga di malam harinya, Dog mulai mengetik naskah film Anaconda remake yang akan mereka garap. All right, but SFX.
A riverboat? Film does have to be scary, right? Terrifying. This is a masterpiece. You're a goddamn genius. Singkat cerita, Ronald dan yang lainnya langsung terkesan dengan naskah yang dibuat oleh Dog. Namun kini, mereka hanya tinggal memikirkan dana untuk membuat film ini. Terlebih efek memonsteran di film Anaconda tidak bisa dianggap sepele. Takutnya malah mirip sinetron drama kolosal Indosiar. Hingga pada akhirnya, mereka memutuskan untuk meminjam uang ke Ojones Bank senilai $2,5 juta. Namun suenya pihak Ojones Bank hanya bisa menyanggupi pinjaman sebesar $9.400 saja. Hingga sepulangnya ke rumah, mereka kembali melakukan penyesuaian anggaran, di mana setelah dihitung-hitung, Dog memperkirakan biaya produksi ini akan menelan budget $43.000. Lantas meski dengan dana yang pas-pasan, Dog merasa yakin jika mereka akan bisa membuat film yang berkualitas. So it begins. What I'm talking about! Singkat waktu sesampainya di negara Brazil, Dog langsung memberikan arahan pada rekan-rekannya, di mana proyek ini merupakan pertaruhan mereka. Karena jika film ini sampai gagal, mereka harus menanggung hutang-hutang yang harus dibayar. Hingga sesaat kemudian, Kenny langsung memperkenalkan pawang ular bernama Santiago, di mana Santiago akan menjadi tour guide selama penggarapan film. Lantas setelah sedikit basa-basi, Santiago langsung mengajak mereka untuk melihat ular anaconda peliharaannya yang akan dijadikan properti syuting. Sesampainya di mobil koblak, Santiago langsung memperlihatkan anaconda miliknya. Not cute. Lantas Santiago mengungkapkan jika anaconda ini cukup jinak karena hanya akan menyerang monyet saja, kecuali kalau manusia itu terlihat seperti monyet. Namun sebelum memulai perjalanan, Santiago meminta mereka untuk selalu waspada, di mana menurut kepercayaan warga lokal, di sungai Amazon ini terdapat seekor anaconda titan dengan ukuran 10 kali lebih besar dari ular miliknya. Meskipun ngeri, Dog yang tidak ingin membuang waktu langsung mengajak mereka untuk OTW. Sementara di sisi lain, Ana yang berusaha kabur dari kejaran Diego terlihat memaling kunci dari seorang kapten kapal yang sedang kobam. Hi guys, my name is Anna. Sesaat kemudian, Ana yang berusaha kabur langsung melakukan gimmick, di mana dirinya mengaku sebagai asisten si kapten yang ditunjuk untuk mengantarkan mereka. Di tengah keheranan, Ana yang melihat kedatangan Diego mengajak mereka untuk bergegas. Singkat cerita, seusai makan malam, Dog mengajak timnya bersulang di mana ia berharap proses syuting ini akan berjalan lancar. Alright, we're rolling. Anaconda seems Hingga di keesokan harinya, mereka langsung memulai proses syuting. Who hires an unhinged Come and get me, you goddamn. camera set? Push-ups good. Di tengah prosesi syuting, Dog merasa optimis meski dengan keterbatasan alat dan biaya, film garapannya ini setidaknya akan menyaingi film kisah nyataan yang selalu diangkat dari podcast dan thread viral. I am the insect. You guys used to date. That was a long time. Part of the ingredients. Maybe look at each other. This might be the last time you look at each other. You're an asshole. And cut. Great stuff, guys. Singkat waktu di malam harinya, mereka pun terlihat puas dengan proses syuting tadi siang. Dan meski terlalu dini, mereka terlihat merayakan keberhasilan hari ini. Now you can vocalize. Full on. Woo! And it goes, boom, toma! Fuck it. Jesus, not bad. Toma! Di tengah malam, setelah 2 hari terkurung dalam peti bobrok, anaconda Santiago yang kelaparan terlihat merayap mencari mangsa.
I'm sorry, but how could this happen? Sesaat kemudian, semua orang pun panik saat menyadari ular Santiago yang malah keluyuran di kapal, di mana hampir saja ular itu mencaplok wajah Ronald. Mendengar hal itu, Santiago berani jamin jika ularnya ini tidak akan menyerang manusia. Terlebih sejak masih kecil ular ini sudah ia piara. Dirasa sudah jelas, mereka pun diminta untuk bersiap karena besok syuting adegan ular akan berlangsung. Santiago, is high tour ready? Di keesokan harinya, adegan ular pun akan dimulai. Cut? Yeah. All right. Sorry, cut. Di tengah rasa ngeri, Ronald meminta Dog untuk menggunakan efek CGI saja, atau kalau bisa pakai AI gretongan untuk membuat efek ular. Namun Dog kembali mengingatkan, jika ini adalah satu-satunya cara untuk menghemat budget. Go! The world's depending on you. Okay. Handily. Like this, you gotta do. No, I don't. You're a hero. Yeah. Da eta si kubloy, akibat terlalu panik, ular Santiago malah tercincang baling-baling kapal. Hingga di malam harinya, Santiago tidak mampu menahan kesedihan saat sahabat sejatinya ini harus berakhir menjadi ular cincang. You murder my friend! Just get out of my face! Bagaikan pemakaman going merry, Santiago harus melepas sahabat terbaiknya ini. Snake, it is name. Made the divine. Di saat itu pula, anak buah Diego melaporkan jika si Lara Crot KW sedang berada di kapal-kapal orang aneh. Mendengar hal itu, Diego meminta Timo untuk terus melakukan pengintaian. Namun sesaat kemudian, Timo pun panik saat mendengar suara kucibek di dalam air. My God, sungguh naas. Baru saja bekerja menjadi intel, Timo harus berakhir di kokop anaconda Titan. Di tengah malam, Ronald berusaha meminta maaf atas tindakan bodohnya. Dengan sogokan sebotol temulawak, Ronald meminta Santiago untuk memaklumi ketakutannya. Lantas sebagai saran, Ronald bersedia untuk menemani Santiago mencari ular pengganti, apalagi saat ini mereka masih memerlukan seekor ular untuk proses syuting. Mendengar hal itu, Santiago pun bersedia melakukannya asalkan bayarannya dikali 2. Singkat waktu, setibanya di rawa, Santiago meminta Ronald untuk waspada karena saat ini ia merasakan keberadaan seekor ular. To the boat. Santiago! Melihat Santiago tiba-tiba menghilang, Ronald yang panik langsung ngabret kembali ke kapal. Sementara itu, Santiago yang melanjutkan perburuan langsung menyalakan flare untuk memancing ular. Sungguh naas, akibat ide Ronald, Santiago harus menjadi cemilan anaconda Titan. Have you seen Santiago? I don't think he's come back. We need one for the movie. We was dark. We got separated. It was... Sekembalinya ke kapal, Ronald yang khawatir langsung mengajak rekan-rekannya untuk mencari Santiago, di mana saat ini ia sedang mencari ular pengganti untuk proses syuting. We're completely lost. It looks like an old camper van. Namun setelah jauh asruk-asrukan, mereka pun heran saat melihat mobil van yang terparkir di tengah hutan. Dan karena gak kepo gak seru, mereka pun bergegas melakukan pengecekan. Release tonight. Here. Tapi sesaat kemudian, mereka pun panik saat mendengar suara korosak dari dalam ruyuk. That's where they. We gotta go now! My God, mereka langsung panik saat melihat anaconda Titan yang memuntahkan mayat Santiago. Di tengah kepanikan, upaya pelarian mereka malah dipersulit sutradara, di mana aki mobil ini tidak tersambung. Maka dari itu, salah satu dari mereka harus melakukan pengecekan. Hingga pada akhirnya, Dog yang subur ditunjuk untuk mengecek kondisi aki.
Situasi pun semakin dimeriahkan dengan kawanan intel yang berusaha mengejar Ana. Namun Ana memberitahu jika mereka merupakan kelompok penambang emas ilegal yang berusaha menangkapnya. Dan saat mereka mulai ditembaki, Ana si Lara Crot KW langsung mengambil senapan. Doing? Setelah lolos dari kejaran skuad KLX, mereka yang tiba di kapal langsung panik saat Diego menanyakan keberadaan Ana. Akibat kebanyakan cincong, Ana berhasil membokong Diego sampai mubui. Hingga sesaat kemudian, Ana mengajak Dog dan yang lainnya untuk kabur ke arah utara. Mendengar hal itu, sontak membuat Dog bingung apalagi mereka belum menyelesaikan proyek film yang mereka garap. Di keesokan harinya, Dog berkata jika dirinya mendapat inspirasi tambahan untuk dimasukkan ke dalam proyek filmnya, di mana kali ini ia ingin memasukkan unsur baku tembak ala-ala film Tomb Raider, di mana ia akan merekrut Ana sebagai tokoh di filmnya. Dirasa boljuk, Ronald pun optimis jika film ini akan semakin meledak di pasaran. Singkat waktu, mereka langsung melongo saat melihat kedatangan rombongan kru film dari pihak Sony. Hingga saat Dog menanyakan hal tersebut, seorang kewes mengungkapkan jika pihak Sony sedang menggarap sequel film Anaconda. Betapa syoknya mereka saat ide proyek ini sebenarnya sedang digarap oleh si pemilik lisensi. Jelas saja hal itu membuat Dog kesal, di mana semua ini akan menjadi sia-sia saja. We're out in the middle of the goddamn jungle! Bad for you, I guess, because I already quit. Saat Ronald merajuk, Claire berusaha mencegah kepergiannya, apalagi di sungai ini terdapat Anaconda Titan. Akan tetapi, Ronald tidak menggubris hal tersebut dan langsung pergi. Where? Namun di tengah perjalanan, Ronald pun panik saat melihat kapal kru film Sony yang acak-acakan. Ia pun yakin jika kapal ini telah diserang Anaconda Titan. Di saat itu pula, Ronald yang melihat seorang kru berhasil selamat bergegas memberikan bantuan. Betapa syoknya Ronald saat Melly tewas di kokop Anaconda. Hingga saat Ronald berusaha untuk kembali, ia yang panik malah muter-muter nggak jelas. Di saat itu pula, Dog dan yang lainnya merasa heran saat Ana malah menepikan kapal ke dekat Ruyuk. Lalu tiba-tiba Ana yang sudah capek berbohong langsung menodongkan senjata dan meminta mereka untuk menuruti semua perkataannya. Hingga sesaat kemudian, Ronald pun heran saat melihat kondisi kapal yang begitu sepi. Di saat itu pula, Ronald langsung mengecek perahu karet milik Diego. Dan betapa kagetnya Ronald saat ia menemukan seperangkat senjata laras panjang. Kembali pada Ana, sesampainya di dermaga terpencil, Ana meminta Dog dan yang lainnya untuk membantunya mengambil beberapa kantong yang telah ia sembunyikan di tempat ini. Wait. Sontak Dog pun melongo saat melihat emas dalam kantong tersebut. Ia pun sadar jika penambang emas ilegal itu sebenarnya adalah Ana sendiri. Namun untungnya, Diego pun datang tepat waktu untuk meringkus Ana. Ia pun berkata jika Tomb Raideran Ana sudah berakhir sampai di sini, di mana ia harus mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan hukum. Tapi tiba-tiba, Oh my God! That'd be me, asshole. Daeta si good boy, Krona yang tidak tahu apa yang terjadi malah menembak Diego. Alhasil Ana dengan mudah memanfaatkan situasi untuk membalikan keadaan. I have children at home. Meskipun mubajir, namun Ana si penambang ilegal sudah sepantasnya modar menjadi tai Anaconda. Di tengah pelarian, Dog pun heran dengan sesuatu yang menggigitnya. What? Di tengah perjalanan, Dog berusaha meminta maaf atas ucapan kasarnya yang telah membacoti Ronald. Tapi tiba-tiba,
My God, sontak mereka pun syok parah saat melihat Dog digondol anaconda. Saat Ronald terperangah, Claire langsung menarik Ronald untuk kabur. Hingga setelah jauh berjalan ceker, Ronald mengungkapkan penyesalannya, terlebih ide ini telah membuat mereka mengalami kesuaian hingga kini Dog pun digondol anaconda. Tapi di saat itu pula, Kenny yang tidak ingin membuang waktu mengajak kedua rekannya untuk melanjutkan pelarian. Setelah jauh berjalan ceker, Kenny berkata jika saat ini kita akan melewati padang rumput yang terbuka, di mana hal itu akan menjadikan mereka sasaran empuk. Hingga sesaat kemudian, mereka pun panik saat mendengar suara si ular yang mendekat. Sontak mereka pun syok parah saat menemukan Dog dimuntahkan bersama seekor bagong ruyuk. Lantas setelah melakukan pemeriksaan, Kenny yang menyadari Dog telah meninggoy langsung mengungkapkan ide gilanya, di mana ia akan menjadikan Dog sebagai umpan agar mereka bisa kabur. Meskipun tak tega, tapi tidak ada cara lain. Setelah menggendongkan bagong ruyuk pada Dog, mereka pun bersiap untuk kabur. Sontak mereka pun kaget saat menyadari Dog masih hidup. Hingga di tengah kepanikan, mereka meminta Dog untuk kabur. Lantas sambil menggendong bagong, Ronald berusaha untuk lari ngabret seedian-ediannya. What the hell is on my back? It's a long story. Just run! Ah, Jesus! He's alive! Run! Holy Untung saja si anaconda hanya berhasil mendapatkan seekor bagong ruyuk. Okay, all right, okay. Singkat cerita, setelah jauh asruk-asrukan, mereka pun sampai di tempat lokasi syuting anaconda. Hingga sesaat kemudian, Ronald pun heran saat mendengar suara HT yang lup-lup. What? Edian sekali dengan gaya yang sok keren, mereka pun melongo saat Ice Cube yang berperan di Anaconda jadul datang menyelamatkan mereka. Di tengah keadaan genting, Ice Cube langsung mengajak mereka untuk bersembunyi. Lantas sesaat kemudian, ia pun menceritakan teror yang terjadi, di mana saat proses syuting berlangsung, mereka mendapat serangan dari Anaconda yang menghancurkan lokasi syuting. Lantas, Ice Cube yang akan menyelamatkan Jennifer Lopez mengungkapkan jika di sekitaran tempat ini, tim produksi telah menanam bahan peledak yang akan mereka gunakan di adegan akhir film. Mengetahui hal tersebut, Dog berniat menggunakan peledak tersebut untuk menghabisi Anaconda Titan. Lantas sebelum menjalankan rencananya, sempet-sempetnya mereka malah mengajak Ice Cube untuk berselfie sukaesi. Hingga sesaat sebelum pergi, Ice Cube memberikan pistol untuk berjaga-jaga. Kemudian Dog meminta Kenny dan Claire untuk menyiapkan kamera dan jalur bahan peledak, sementara ia dan Ronald akan memancing Anaconda menggunakan mobil golf menuju titik peledakan. Griff, you get the detonator. Kenny, you set. I'll get the golf cart. We can detonate these one by one. Gotta blow this bitch, Sky. Setelah persiapan selesai, Dog dan Ronald berusaha memancing si Anaconda. Come get us, asshole! I don't see it. I don't know where it is. Keep your head on a swivel. Oh my God! Now or never. Armed and ready. Go faster! All of them. I'm hitting every one of them. Come on. Namun suenya ledakan bom properti kurang berdamage. Saat si Anaconda mendekat, Ronald yang terpojok berusaha memberanikan diri untuk menghabisinya dengan membayangkan adegan dirinya ketika masih bocil meledakkan Bigfoot kecil-kecilan.
Akhirnya, setelah tubuhnya hancur oleh ledakan dahsyat, si anaconda pun modar setelah dicucuk piala Oscaran. Hingga sesaat kemudian, mereka pun bergegas pergi setelah selamat dari serangan si anaconda. Singkat cerita, meski dengan budget pas-pasan, film Anaconda remakean yang mereka garap mendapat sambutan hangat dari para pecinta film memonsteran karena dianggap memiliki cerita yang bukan sekedar kisah nyataan. Completely unauthorized. Ladies and gentlemen. Namun suenya setelah beberapa hari tayang di bioskop, pihak Sony memutuskan untuk menutup pemutaran film tersebut dengan alasan kopi kanan. Beberapa hari kemudian, Dog seakan tidak percaya saat melihat Jennifer Lopez yang tiba-tiba namu ke rumahnya, di mana ia mengungkapkan pihak Sony meminta dirinya untuk merekrut Dog menggarap film Anaconda secara resmi. Seketika Dog pun pingsan saat mendengar kabar tersebut. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang menarik sekali bukan? Sudah tak perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas. IMDb untuk film ini adalah 5,7 dan menurut saya yang cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin sini saja review dan pembahasan film Anaconda 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Saka Hayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.